Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tresia Febriana Tambunan dengan NIM 4231901008, mata kuliah motor listrik dan generator mengenai UAS praktikum motor menggunakan EKTS. Sebuah plan baru di industri membutuhkan penggerak mula motor induksi 3 pasang 100 HP. Untuk meminimalkan arus inrush pada saat starting, teknik starting motor tersebut dipilih menggunakan metode start delta otomatis dengan jeda waktu 5 detik. Gambarkan rancangan wiring diagram instalasi motor tersebut menggunakan software komputer, kemudian disimulasikan, serta list kebutuhan minimum komponen-komponen yang diperlukan. Baiklah, kita akan ke softwarenya EKTS. Yang pertama itu power supply-nya yaitu R, kemudian netral, stop button, start button, kemudian kontaktor, ini komponen-komponennya kita hubungkan, kemudian ini tombol stopnya, tombol start, ini K1. Selanjutnya normally open kontak, kita letakkan di sini. Kemudian time relay untuk waktunya, kemudian kita sambungkan. Ini K1. Ini waktunya sebesar 5 detik. Kita sambungkan. Selanjutnya normally open kontak, baru normally close kontak, kemudian kontaktornya kita sambungkan antar komponen. Ini K1, ini T1, ini start. Selanjutnya normally open kontak, kemudian kontaktor,
arus kontak, kemudian lampu. Selanjutnya kita sambungkan ini delta, ini star, ini stop. Selanjutnya kita sambungkan ke power supply R. Sebelah sini ke N, ke netralnya. Ya, ini kita sambungkan semuanya. Kita sambungkan ya agar rangkaian setiap komponennya tersambung. Setelah tersambung, kita akan membuat rangkaian motor induksi 3 pasa yang disambungkan dengan star deltanya. Yang pertama itu 3 pasanya RST. Dia normally upon triple kontak. Sebelah sini kita rotate. Kita sambungkan. Ini K1. Selanjutnya motor star delta connectable 3 pasa, motor 3 pasanya. Ini kita sambungkan. Kita sambungkan. Selanjutnya normally open triple kontak. Ini kita attach. Sambungkan. Ini rangkaiannya sistem. Kita lanjut lagi normally open triple kontak untuk delta. Kemudian kita sambungkan. Ini yang pertama ke R. Yang kedua itu ke S. Selanjutnya yang ini ke T. T. Yang ininya ke T. Selanjutnya yang ini ke bagian startnya. Selanjutnya, rangkaian motor induksi 3 pasa sudah terhubung ke 3 pasanya RST dan telah terhubung ke rangkaian star serta ke rangkaian deltanya. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah rangkaian komponen-komponen yang diperlukan saat menjalankan motor induksi 3 pasa.
Nah, dari rangkaian motor ini kita dapat simulasikan di EKTS-nya, yaitu kita tekan tombol ini, run-nya. Setelah kita tekan, kita lihat ini rangkaiannya masih dalam keadaan stop. Artinya motor induksi 3 fasa ini belum bekerja atau belum jalan, masih dalam keadaan stop. Nah, bagaimana kita akan melihat keadaannya jika motor induksi 3 fasa ini kita jalankan atau kita tekan tombol startnya. Kita tekan tombol startnya. Nih, timer berjalan mundur, kemudian motornya bergerak, berputar searah jarum jam. Kita ulangi sekali lagi. Jadi rangkaiannya ini nanti awalnya alirannya itu di start dulu, kemudian time relay-nya time-nya waktunya itu berjalan mundur dari angka 5. Setelah 5 detik dia akan pindah ke delta. Kita akan lihat. Kita start. Rangkaian motor berjalan, ini waktunya mundur 3 2 1 itu ini start. Nah, kemudian dia ke delta. Kita ulangi sekali lagi, kita stop. Kita stop, motornya tidak bergerak. Kita start, waktu berjalan, motor berputar dan keadaan masih di start. Waktunya udah habis 0, baru dia akan otomatis berpindah ke delta. Otomatis berpindah ke delta. Nih, jadi soalnya tadi dibilang untuk meminimalkan arus inrush pada saat starting, teknik starting motor tersebut dipilih menggunakan metode start delta otomatis dengan jeda waktu 5 detik. Nah, kesimpulannya adalah motor induksi 3 fasa adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak berupa putaran yang mempunyai slip antara medan stator dan rotor dengan sumber tegangannya 3 fasa. Motor induksi 3 fasa memiliki karakteristik arus start yang besar, sehingga digunakan rangkaian start delta. Jadi motor induksi 3 fasa ini saat kita jalankan atau kita baru mulai, itu arus startnya itu besar, sehingga bisa terjadi lonjakan arus yang tidak diinginkan. Jadi digunakanlah rangkaian start delta. Nah, rangkaian start delta ini dapat mengurangi nilai arus start yang besarnya sekitar 2-5 kali arus nominal motor listrik. Nah, saat motor di start, pada kondisi start atau bintang, motor itu akan berputar dengan kecepatan maksimal. Nah, pada kondisi start, maka torsi dapat dipertahankan dan lonjakan arus start itu tidak besar. Setelah motor berputar dan arus sudah mulai turun, dengan menggunakan timer sebesar 5 detik, maka aliran arus akan otomatis berpindah ke kondisi delta, sehingga tegangan dan arus mengalir ke motor dengan penuh. Kita dapat mengulangi simulasinya, dan kita dapat lihat bagaimana kondisinya. Kita stop dulu. Baik, kita jalankan. Ini motor masih dalam keadaan tidak berjalan dan aliran arus itu belum ada. Saat kita start, motor bergerak masih di posisi start. Nah, waktunya 0, pindah ke posisi delta. Motornya tetap bergerak. Nah, jika kita stop, maka motor tidak akan bekerja dan seluruh aliran listrik itu akan memutus di rangkaiannya. Jadi prinsip kerja rangkaian start delta ini yaitu ketika kita tekan tombol startnya, maka kondisi startnya akan aktif. Kita tekan tombol startnya, kondisi startnya akan aktif. Nah, setelah habis waktunya 5 detik, maka akan berpindah dia ke posisi deltanya. Nih, ketika kita start,
maka kondisinya di start. Setelah time relay-nya habis, maka akan bergantian ke posisi delta secara otomatis dan deltanya yang akan menyala. Stop. Nah, kemudian kita lihat listnya apa aja yang kita gunakan. Ini adalah komponen-komponen yang kita perlukan. Yang pertama itu motor induksi 3 pasa yang dihubungkan dengan start delta 1 buah. Terus supply 3 pasanya yaitu 1 buah. Kemudian lampunya ada 3 buah yaitu lampu start, lampu delta, dan lampu stop. Kemudian ada kontaktornya sebanyak 3 yaitu delta, start, dan K1 ini. Start, delta, dan K1-nya itu adalah kontaktornya. Terus on delay time relay nih. Terus ada stop buttonnya 1 buah, stop button 1 buah, netralnya 1 buah, start buttonnya 1 buah, dan L3-nya atau fasa R-nya ada 1 buah. Jadi ini kontaktor yang kita gunakan itu ada 3. Maka pada rangkaian start delta ini, pertama itu kontaktor K1-nya itu dia menghubungkan rangkaiannya itu ke start. Kemudian setelah ke start, dia terhubung ke deltanya. Jadi ada 2, yang K1 itu berfungsi sebagai penghubung saluran, yang K1 penghubung saluran, terus yang start ini untuk menghubungkan ke bagian startnya, yang delta ini dihubungkan untuk ke rangkaian deltanya. Ini adalah komponen-komponennya, dan ini adalah rangkaiannya. Kita jalankan sekali lagi. Baik, jadi prinsip kerja rangkaian start delta itu ketika kita tekan tombol startnya, maka kondisi startnya yang aktif, kondisi bintangnya yang akan aktif. Kemudian jika time relay-nya habis, yaitu time-nya relay-nya tadi ada 5 detik, udah 0, maka dia akan secara otomatis atau bergantian kondisinya dari start ke kondisi delta. Jadi startnya mati, kondisi deltanya yang menyala. Kita ulangi sekali lagi. Ini kondisinya di start. Setelah waktunya habis, dia akan berpindah ke posisi deltanya. Oke, setelah kita stop, maka rangkaiannya tidak berjalan lagi karena aliran listriknya sudah diputus. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.